Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain ma ba'd. Idza araftani, ketika engkau sudah punya rasa takut kepadaku. Kalau engkau sudah takut kepadaku, fakhaf makri, maka takutilah tipu dayaku. Ketika engkau sudah takut kepadaku, maka takutilah tipu dayaku. Ta'arrufu makri min ghirati. Kalau engkau tahu tipu daya itu, kenapa aku melakukan tipu daya terhadapmu, adalah sebabnya karena aku sangat cemburu kepadamu, karena kecemburuanku kepadamu. Kenapa Allah cemburu kepadamu? Karena Allah terlalu mencintaimu. Idza ra'aitaha tahusuka ilayya wa ila sabili. Ketika engkau melihat tipu dayaku menyebabkan engkau sangat tergantung kepadaku dan merindukan aku, wa ila sabili, dan mendorong engkau mencari jalan menuju aku, qararu hikmatika, maka engkau kutetapkan sebagai orang yang bijaksana. Wa anara huda hidayatika, dan hidayahmu menjadi terang benderang, jalanmu menjadi terang benderang. Tamasak biha, pegangilah yang kuat. Wasalaka man wasalaka, wa janabaka man janabaka. Engkau akan sampai tujuan dan engkau akan terhindar dari segala halangan. Engkau akan sampai kepadaku. Itu. Fahia dalili, jalan yang kau cari itulah guideku, itulah cahayaku, itulah bimbinganku. Alladzi la yatihu, yang tidak pernah tersesat. Wa tadbiri, dan itu adalah perencanaanku, programku. Alladzi la yahid, yang tidak pernah menyimpang. Jadi artinya bahwa kenapa Allah itu maha cemburu, karena kita dibuat sebagai replika untuk penampilan ketuhanan. Manusialah makhluk yang diciptakan untuk menampilkan ketuhanan. Maka sehingga manusia ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah dengan sifat-sifat kita juga. Sebetulnya sifat Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, itu kan sifat kita, bukan sifat Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat dan berbicara, itu kan maknanya makna majaz. Itu sifat kita, kok kita melihat, kita mendengar. Jadi jangan sampai terbangun imajinasi dalam pikiranmu bahwa Tuhan melihat itu seperti kita melihat. Tidak, itu makna majaz. Melihatnya Tuhan tidak seperti kita dengan mata. Mendengarnya Tuhan tidak seperti kita dengan telinga, karena bagaimanapun penglihatan kita terbatas, pendengaran kita juga terbatas. Berapa kilometer mata kita bisa memandang? Di penghujungnya ketika sudah mentok batas kemampuan mata memandang, maka yang kita lihat berwarna biru. Telinga kita juga berapa meter kita bisa mendengar? Mas Awan dengar gak istrimu lagi ngobrol sama siapa di rumah di Kliwet? Ya gak kedengaran karena mata kita terbatas. Ya, kita mendengar suara orang azan juga hanya berapa meter, berapa kilometer. Kalau sudah 10 kilometer nggak kedengaran lagi. Nah, jadi tetap saja mata kita terbatas, telinga kita terbatas,
semuanya terbatas, tidak mungkin Tuhan dalam keterbatasan. Jadi makna melihatnya Tuhan dalam makna majaz, mana kata pinjaman saja. Ya karena bagaimanapun bahwa manusia adalah mahallut tajalli. Saya tidak berani menerjemahkan sebagai tempat tampilan Tuhan, tempat penampakan Tuhan. Nanti kalau bilang penampakan kayak hantu lagi nanti. Iya, jadi tajalli saja yang artinya tidak usah diterjemahkan, ya. Tapi kira-kira maknanya sepertinya penampilan, gitu. Kita kembali lagi sekali lagi bahwa penampilan Tuhan itu. Nabi Musa itu pernah minta kepada Tuhan, Rabbi arini andur ilaika, wahai Tuhanku, tampillah engkau, muncullah engkau supaya aku bisa melihatmu, andur ilaika, supaya aku dapat melihatmu. Kata Tuhan, lantaroni, enggak mungkin engkau bisa melihatku. Nabi Musanya maksa, pokoknya harus melihat supaya aku yakin kau ada. Ya sudah kalau begitu lihatlah gunung, fandur ilal jabali, itu kata Al-Qur'annya. Lihatlah kepada bukit. Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau gunung itu tetap tidak berubah, tidak bergerak, maka engkau bisa melihatku. Kan gitu. Falamma tajalla, ketika Tuhan tampil kepada bertajalli, itu tajalli bukan bertajalli kepada gunung, dakka, gunung itu meledak, wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu, ampun Tuhanku, tidak lagi-lagi aku ingin melihatmu. Sudah ana awalul muslimin, aku sudah yakin betul sekarang engkau ada. Kan begitu. Baru gunungnya saja sudah meledak, apalagi kalau ditampilkan kepada Nabi Musa. Jadi nggak mungkin semacam itu. Nanti kalau melihat Tuhan nanti di hari kemudian, bukan sekarang seperti diisyaratkan dalam Tuhan, yauma idzin, ya nanti di hari kemudian, wujuh yauma idzin nadhirah, wajah-wajah kita orang yang beriman ini nanti di hari kemudian yang penuh dengan kebaikan-kebaikan di dunianya, wajah kita akan berseri-seri. Wa ila rabbiha nadhirah, wajah kita memandangi Tuhan. Itu nanti setelah mata kita diganti dengan mata yang berbeda, dan buminya pun bumi yang berbeda, alam yang berbeda, baru kita bisa melihat. Tetapi jangan salah paham lagi. Andaikan engkau pun nanti melihat Tuhanmu, sebelum engkau melihat, sekarang sudah saya putuskan dulu, sekalipun engkau nanti telah melihat Tuhan, ketika kutanya kepadamu, seperti apa Tuhanmu yang telah kau lihat, jawabanmu pasti begini, Tuhanku tidak seperti apa-apa. Terima kasih, gitu aja.